Kalau kita ngomongin soal raja di dunia sepak bola, pasti satu nama ini langsung kepikiran, Real Madrid. Ini bukan cuma sekedar klub loh, Real Madrid itu udah kayak institusi. Namanya identik banget sama kemenangan. Nah, sekarang yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih rahasia di balik DNA juara mereka yang bikin mereka jadi, ya, sang raja Eropa? Oke, kita mulai dari satu angka yang gila banget, 15. Yap, 15. Ini bukan angka sembarangan, ini jumlah trofi Liga Champions yang mereka punya. Coba bayangin, rekor ini buat mereka jauh banget ninggalin klub-klub lain di Eropa. Ini bukti nyata dominasi mereka yang, ya ampun, nggak bisa dibantah lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Kok bisa sih sebuah klub jadi sedominan ini? Sampai rasanya tuh nggak masuk akal. Ini ceritanya lebih dalam dari sekedar duit banyak atau pemain bintang doang loh. Ada sejarah, ada visi, dan tentunya ada rivalitas sengit yang ngebentuk mereka jadi raksasa kayak sekarang. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal kayak gini. Pertama, kita lihat dulu koleksi trofi mereka, pondasi dari semuanya. Terus, kita flashback ke awal mula klub ini lahir. Abis itu, kita masuk ke era emasnya Di Stefano yang jadi cikal bakal DNA juara Eropa mereka. Nggak lupa, kita bahas rivalitas super panas, El Clasico. Lalu kita lihat parade bintang-bintang Madrid yang nerusin warisan itu. Dan terakhir, kita intip masa depan mereka yang canggih banget di Bernabeu. Oke, kita mulai dari bab yang pertama, Raja Sepak Bola Eropa. Buat ngerti kenapa Real Madrid itu sehebat ini, kita emang harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu lihat isi lemari piala mereka yang udah penuh sesak itu. Skala suksesnya tuh, wow. Coba lihat deh, di Spanyol aja mereka ngoleksi 36 gelar La Liga. 36! Itu nunjukin konsistensi mereka selama puluhan tahun. Tapi begitu main di panggung internasional, mereka bener-bener gak ada lawan. 15 Liga Champions, ditambah 5 Piala Dunia antar klub. Kombinasi juara di dalam dan luar negeri inilah yang bikin mereka jadi kekuatan sepak bola dunia yang sesungguhnya. Nah, setiap kerajaan besar pasti punya cerita awal kan? Yuk, sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke masa-masa awal semuanya dimulai. Saat sebuah klub sepak bola yang tadinya sederhana, mulai ngerintis jalan buat jadi penguasa. Jadi ceritanya gini, perjalanan mereka itu dimulai tahun 1902, namanya masih Madrid Football Club. Dan hebatnya, gak butuh waktu lama buat sukses, mereka langsung menang 4 Copa del Rey berturut-turut. Tapi momen yang paling penting, yang mengubah identitas mereka selamanya, itu terjadi di tahun 1920. Raja Alfonso XIII ngasih gelar Real, yang artinya royal atau kerajaan. Sejak saat itu, nama kerajaan ini nempel terus. Tapi, fondasi dinasti modern yang kita kenal sekarang baru benar-benar dibangun tahun 1943. Pas satu orang penting terpilih jadi presiden, Santiago Bernabeu. Oke, sekarang kita masuk ke era yang bisa dibilang paling nentuin jati diri Real Madrid di Eropa. Ini adalah kisah tentang dua tokoh kunci. Satu, presiden yang visinya jauh ke depan, Santiago Bernabeu. Dan dua, pemain super fenomenal yang jadi motor penggerak dinasti pertama mereka, Alfredo Di Stefano. Nah, ini dia nih jeniusnya seorang Bernabeu. Di zaman itu, waktu klub-klub lain mikirnya masih lokalan banget, dia udah mikir global. Visinya gila. Dia nggak cuma mau pemain terbaik dari Spanyol, tapi dari seluruh penjuru dunia. Tujuannya buat ngebangun tim super pertama dalam sejarah sepak bola. Dan rekrutan terbesarnya nggak lain dan nggak bukan adalah Alfredo Di Stefano. Dengerin deh, bahkan seorang Pele, pernah bilang, sebelum saya, cuma ada satu pemain yang berarti, Alfredo Di Stefano. Gila kan? Itu bukan pujian biasa. Itu pengakuan dari seorang raja sepak bola ke raja sepak bola lainnya. Coba lihat aja di pencapaiannya. 5 piala Eropa berturut-turut. Sebuah rekor yang kayaknya nggak bakal bisa dipecahin sampai kapanpun. Dia juga dapat 2 Ballon d'Or. Dan yang paling gokil, dia satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah dapat Super Ballon d'Or. Penghargaan spesial buat ngakuin betapa luar biasanya karir dia. Dialah pondasi DNA juara Eropa, Real Madrid. Setiap pahlawan pasti punya musuh bebuyutan kan? Nah, buat Real Madrid, musuh bebuyutannya ya FC Barcelona. Pertarungan mereka yang kita kenal sebagai El Clasico itu lebih dari sekedar pertandingan 90 menit. Ini soal benturan budaya, politik, dan ideologi. Jadi gini, secara sejarah, Real Madrid itu sering dianggap sebagai simbol dari Spanyol pusat, identitas Castilla.
Sementara itu, Barcelona adalah representasi dari identitas dan budaya Katalan yang seringkali dilihat sebagai suara perlawanan terhadap pemerintah pusat di masa lalu. Nah, karena latar belakang inilah, El Clasico jadi bukan cuma soal sepak bola. Ini jadi panggung di mana sejarah, politik, dan harga diri daerah dipertaruhkan di lapangan. Rivalitas yang panas banget inilah yang justru jadi bensin buat Madrid untuk terus jadi yang terbaik. Warisan yang dibangun di Stefano nggak pernah padam. Tongkat estafet kehebatannya terus dioper dari satu generasi superstar ke generasi berikutnya. Jadilah mereka ini kayak galaksi bintang yang isinya nggak habis-habis. Dan buktinya jelas banget kalau kita lihat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Ada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Raul berdiri sejajar sama sang legenda Di Stefano. Mereka ini bukan cuma mesin gol, tapi icon. Coba deh lihat statistiknya Cristiano Ronaldo. 450 gol dari 438 pertandingan. Itu artinya rata-rata dia nyetak lebih dari 1 gol tiap main. Benar-benar level yang gak masuk akal. Nah, ini nih yang bikin kita masuk ke perdebatan klasik para fans sepak bola. Kayak yang sering diobrolin di forum-forum online. Apakah pemain zaman sekarang itu otomatis lebih hebat karena fisik dan teknologinya lebih maju? Atau apakah kehebatan sejati itu nggak kenal zaman? Banyak yang yakin sih, legenda kayak Di Stefano kalau main di era sekarang pun, dia bakal tetap bisa adaptasi dan jadi yang terbaik. Tapi, Real Madrid itu bukan klub yang cuma hidup dari sejarah. Mereka nggak pernah puas dan selalu ngelihat ke depan. Oke, buat nutup pembahasan kita, yuk kita lihat gimana klub ini nyiapin masa depannya lewat inovasi yang sumpah bikin melongok. Dan inilah dia, simbol ambisi masa depan mereka, Stadion Santiago Bernabeu yang baru ini bukan renovasi biasa. Ini adalah sebuah statement, sebuah keajaiban arsitektur dan teknologi yang dirancang buat jadi arena multifungsi paling canggih sedunia. Tujuannya, biar mereka tetap relevan untuk 50 tahun ke depan. Nah, di balik semua kecanggihan ini, ada satu teknologi inti yang namanya Hypogeum. Apaan tuh? Ini pada dasarnya adalah ruang bawah tanah raksasa. Dalamnya lebih dari 26 meter, yang tujuannya jenius banyak, buat nyimpen dan ngerawat rumput lapangan secara sempurna, biar bisa disembunyiin kapan aja. Prosesnya mungkin kedengaran kayak di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya simpel. Pertama, lapangan rumputnya itu dibagi jadi 6 lempengan baja raksasa. Terus, tiap lempengan ini ditarik secara otomatis ke bawah, masuk ke dalam Hypogeum tadi buat disimpan dan dirawat. Hasilnya, stadion sepak bola bisa disulap jadi arena konser, pameran, atau bahkan lapangan basket cuma dalam hitungan jam. Keren banget kan? Jadi, setelah kita lihat sejarah mereka yang luar biasa, parade legenda yang gak ada matinya, dan inovasi masa depan yang serevolusioner ini, kayaknya cuma ada satu pertanyaan yang tersisa deh. Dengan kombinasi kekuatan dari masa lalu dan visi masa depan yang sekuat ini, emangnya siapa yang bisa ngalahin mereka?